Raja Alfonso XIII dari Spanyol adalah raja termuda yang pernah hidup di dunia yang dilantik di saat kelahirannya. Basiliki Tempel Expiatory de la Sagrada Familia adalah sebuah katedral dengan proses pembangunan terlama di dunia yang dibangun selama 130 tahun. Negara ini memiliki lagu kebangsaan tanpa lirik. Real Madrid dan Barcelona adalah klub sepak bola terbaik di dunia yang berasal dari negara ini. Ya, negara ini adalah Spanyol. Spanyol merupakan salah satu negara yang memiliki cukup banyak daerah jajahan di dunia. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa negara yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya. Tapi sebelum menjadi negara merdeka yang cukup besar, Spanyol juga pernah menjadi bangsa yang terjajah. Berikut ini adalah peristiwa sejarah yang membentuk Spanyol seperti yang dikenal sekarang ini. Penguasaan Romawi. Semenanjung Iberia yang saat ini menjadi lokasi Spanyol mulai didatangi oleh manusia modern sejak kurang lebih dari 35.000 tahun yang lalu. Selanjutnya wilayah ini kemudian berada dalam kekuasaan bangsa Romawi sejak sekitar tahun 218 sampai tahun 400 Masehi. Waktu itu, bangsa Romawi masih dalam misi memperluas wilayah kekuasaannya. Akibat yang dibawa dari masa penjajahan Romawi ini tergolong sangat lama dan tidak bisa dibilang kecil. Banyak aspek yang kemudian dijadikan Romawi atau diromawikan selama masa penjajahan itu. Contohnya adalah pada aspek kebudayaan dan arsitektur. Salah satu contoh proses Romawisasi ini terjadi dalam pemakaian nama. Pada masa kependudukan Romawi, wilayah ini dikenal dengan nama Hispania. Nama-nama yang digunakan waktu itu juga menggunakan nama-nama Romawi. Kemudian ada juga penggantian hukum adat setempat yang diganti dengan hukum Romawi, atau contohnya pembangunan saluran air yang disebut Aqueduk Romawi di wilayah kota Segovia. Saluran air ini diperkirakan dibangun sekitar abad pertama yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Sampai sekarang saluran air tersebut masih ada, bahkan sejak tahun 1985 didaftarkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kedatangan orang-orang Muslim. Kekuasaan bangsa Romawi berakhir digantikan dengan kedatangan orang-orang Muslim ke tanah Hispania. Orang-orang Muslim pada waktu itu berada di bawah kekhalifahan Umayyah, datang ke Hispania pada awal abad ke-8 atau tepatnya pada tahun 711 Masehi. Tujuannya juga sama seperti kedatangan bangsa Romawi, yaitu untuk melakukan ekspansi dalam memperluas teritori kerajaannya. Wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah waktu itu membentang mulai dari kawasan Timur Tengah, wilayah benua Afrika di bagian utara, sampai ke semenanjung Iberia. Dengan semua teritori ini, wilayah kekuasaan dinasti ini mencapai 15 juta kilometer kuadrat atau juga setara dengan 30% dari jumlah populasi dunia waktu itu. Sama seperti pendudukan oleh bangsa Romawi sebelumnya, penguasaan oleh dinasti Umayyah ini juga membawa banyak sekali dampak di tanah Spanyol. Apalagi melihat periode penguasaan yang terbilang cukup sangat lama, yaitu mencapai kurang lebih dari 7 abad. Beberapa peninggalan dan pengaruh penguasaan Muslim di Spanyol ini bahkan masih bisa dilihat sampai sekarang ini. Seperti misalnya banyaknya mezquita katedral atau masjid katedral yang banyak terdapat di kota Cordoba. Kemudian ada juga La Alhambra di kota Granada dan ada Reales Alcagares yang ada di kota Sevilla. Perlawanan melawan penjajah. Lamanya penguasaan bangsa asing di tanah Spanyol bukannya tanpa perlawanan. Banyak kerajaan setempat yang mencoba melakukan perlawanan, tapi usahanya harus mengalami kegagalan. Sampai kemudian pada tahun 1217, kerajaan Kastilia menggagaskan perlawanan besar-besaran atas para penjajah ini.
Perlawanan ini pun semakin mudah karena adanya perpecahan kerajaan Islam pada waktu itu. Perlawanan tersebut berlangsung sampai 200 tahun. Dan kemudian pada tahun 1469, dua kerajaan yang saat itu merupakan kerajaan paling berpengaruh di Spanyol memutuskan untuk bersatu. Melalui pernikahan Isabel I yang merupakan putri dari kerajaan Castilla dengan Fernando II dari Aragon. Dengan penyatuan kedua kerajaan ini membuat kekuatan untuk menyingkirkan bangsa penjajah semakin kuat. Tak hanya pasukan gabungan dari kedua kerajaan, perlawanan ini juga didukung oleh penduduk dari desa setempat. Dan akhirnya pada tahun 1492, Spanyol berhasil mengusir penjajah yang berkuasa. Penjajahan atas Spanyol ini berlangsung selama 781 tahun dan berakhir pada waktu itu juga. Kemudian penyatuan kedua kerajaan ini juga menandai masa modernisasi bagi Spanyol. Sekarang ini, Spanyol menerapkan sistem pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Sistem pemerintahan ini memiliki kepala negara seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dipilih secara langsung dalam pemilihan umum parlemen yang digelar setiap 4 tahun sekali. Geografi. Spanyol menempati urutan ketiga sebagai negara terbesar di Eropa dengan luas wilayah mencapai 505.370 km². Spanyol tidak hanya memiliki wilayah di kawasan benua Eropa, namun ada juga yang di Afrika, yaitu kota Melilla dan Ceuta. Negara ini memiliki kondisi geografis yang bervariasi dan tentunya sangat menarik. Di bagian utara, Spanyol berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di bagian timur, berbatasan dengan Andorra dan Prancis. Di bagian selatan berbatasan dengan Maroko dan Laut Mediterania. Dan di bagian barat berbatasan dengan negara Portugal dan Samudra Atlantik. Bentang alam di Spanyol lebih banyak didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Di antara pegunungan dan dataran tinggi tersebut mengalir juga berbagai sungai terkenal yang menjadi pusat kebudayaan Spanyol. Jenis atau kondisi iklim di Spanyol terbagi menjadi 3 iklim utama. Pembagian iklim ini didasarkan pada situasi geografis dan orografisnya. 3 jenis iklim yang bisa ditemukan di Spanyol adalah iklim Mediterania, iklim semi kering, dan iklim laut. Ekonomi. Bidang perekonomian Spanyol terbilang sangat baik. Spanyol juga masuk sebagai salah satu negara dengan status ekonomi maju. Dengan sistem ekonomi kapitalis, menempatkan Spanyol sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di kawasan Uni Eropa dan nomor 14 di dunia. Spanyol mendapatkan status sebagai negara maju dengan peringkat negara dengan ekonomi terbesar bukan tanpa sebab. Pendapatan domestik bruto yang diperoleh dari paritas daya beli Spanyol mencapai angka 1,69 triliun US dollar. Sedangkan pendapatan per kapitanya mencapai 36.500 US dollar. Karena angka PDB yang tinggi inilah yang kemudian menjadikan Spanyol sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar. Spanyol juga mengandalkan kegiatan ekspor untuk menunjang perekonomiannya. Komoditas ekspor utama yang menjadi andalan Spanyol adalah produk-produk farmasi, otomotif, mesin, serta produk-produk konsumen lainnya. Pada tahun 2016, Spanyol mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,1%. Sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Spanyol adalah sektor pariwisata. Hal ini didukung dengan data bahwa pada tahun 2017 ada sekitar 82 juta orang wisatawan berkunjung ke Spanyol. Faktor penunjang banyaknya wisatawan berkunjung ke negara ini adalah karena bentang daratannya yang beragam, garis pantainya yang terkenal, dan warisan budaya serta sejarah yang dinamis yang didukung dengan adanya infrastruktur yang tergolong sangat baik. Demografi. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah populasi penduduk Spanyol mencapai angka 48.563.476 jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk 0,84% dan angka kelahiran sekitar 9,4 bayi
setiap 1.000 penduduk. Jumlah ini terbagi dalam berbagai variasi etnis, agama, dan bahasa. Kepercayaan. Spanyol menerapkan konstitusi sekuler yang membebaskan penduduknya memeluk keyakinannya. Agama Katolik Roma menjadi agama yang memiliki nilai sejarah bagi Spanyol. Bahkan sampai sekarang ini masih menjadi agama dominan di negara ini. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2016, sekitar 70% penduduk Spanyol mengidentifikasi sebagai pemeluk Katolik. 3,4% dari total populasinya teridentifikasi sebagai orang-orang Muslim. 2% dari jumlah penduduknya meyakini agama lain, sedangkan sisanya sekitar 25% teridentifikasi tidak memiliki agama. Bahasa resmi. Bahasa resmi yang diakui dan digunakan oleh penduduk negara ini adalah bahasa Spanyol. Bahasa ini adalah bahasa mayoritas yang digunakan oleh sebagian besar penduduk dengan persentase sebesar lebih dari 74%. Selain bahasa Spanyol, ada beberapa bahasa lain yang digunakan dan menjadi bahasa koofisial. Bahasa Katalan yang digunakan di daerah Catalonia, Kepulauan Balearic, dan Komunitas Valencia sejumlah 17%. Kemudian diikuti dengan bahasa Galician yang dituturkan oleh penduduk di Galicia menempati persentase 7%. Bahasa Baskui yang dituturkan penduduk Baskui sejumlah 2%, dan terakhir adalah bahasa Okitan yang digunakan di daerah Catalonia hanya digunakan oleh sejumlah kecil orang. Kebiasaan unik atau fakta unik. Banyak dikunjungi turis. Jumlah turis yang berkunjung ke Spanyol jauh lebih banyak daripada penduduk lokalnya. Pada tahun 2016, ada 75 juta orang turis yang berkunjung ke Spanyol. Jumlah ini tentu sangat besar dari jumlah populasi penduduknya yang berjumlah sekitar 46 juta jiwa. Pernah punya raja termuda dalam sejarah dunia. Spanyol memiliki raja termuda yang pernah tercatat dalam sejarah, yaitu Alfonso XIII. Raja ini langsung dilantik ketika ia lahir pada 17 Mei 1886 dan dikenal membawa kehancuran bagi negaranya. Pada masa akhir kepemimpinannya, Spanyol kehilangan koloni terakhirnya dan sistem monarki direbut oleh rejim militer yang diktator. Festival Tomat Tahunan. Spanyol terkenal dengan perang tomat yang disebut dengan La Tomatina. Pada festival ini, ada ribuan kilo tomat yang dijadikan amunisi perang yang dilaksanakan di desa Bunol di Spanyol Selatan. Ada puluhan ribu turis yang datang ke festival ini yang diselenggarakan tiap 30 Agustus. Katedral dengan proses pembangunan terlama di dunia. Basiliki Tempel Expiatory de la Sagrada Familia adalah sebuah katedral yang terletak di jantung kota Barcelona. Sama seperti namanya, masa pembangunan gereja yang didesain oleh Antoni Gaudí ini juga berlangsung sangat panjang. Proses pembangunan gereja ini sudah berjalan lebih dari 130 tahun dan baru akan selesai pada 2026 mendatang. Salah satu negara dengan lagu kebangsaan tanpa lirik. Spanyol punya lagu kebangsaan tanpa lirik bernama Marca Real. Tapi, ada 6 aransemen resmi untuk lagu nasional negara ini. Pada tahun 2007, pernah diselenggarakan kontes untuk membuat lirik lagu kebangsaan. Itu dia fakta seputar Spanyol yang perlu kamu tahu. Untuk jalan-jalan ke Spanyol, kamu butuh biaya sekitar 15-40 juta dari Indonesia, tergantung kebutuhan, transport, belanja, penginapan, dan lain sebagainya selama seminggu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.